Oke, friends, yuk kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ya. Amos pimpin doa ya, Amos ya. Oke. Ya, Tuhan, Tuhan, kami Tuhan. Thank you, God. amin ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik Miss. ya, ya. Sekarang kan teman-teman nih udah naik di kelas 4, betul? Amos kelas 4, Gisel kelas 4 ya. Ya. Iya. Nah, Miss pengennya tahun ini kita jadi orang yang lebih baik, murid yang lebih baik, guru yang lebih baik ya. Jadi semua kita jadi lebih baik. Oke. Nah, untuk pendidikan agama Kristen kita masih daring ya karena memang belum boleh tatap muka ya. Nah, nanti untuk tugas-tugas, terus kalau ada materi yang bingung, yang kesulitan, bisa langsung tanya ke Miss, nggak apa-apa ya. Amos juga gitu ya. Jangan ditunda-tunda tugasnya, tapi bisa aja kalau misalnya kesulitan langsung tanya sama Miss. Oke? Ya. Nah, kalau Zoom Ya. ada jadwalnya ya usahakan untuk bisa ikut. Oke? Oke, hari ini semua udah dapat buku paket belum ya? Paket? Bentar, Miss. Oke, siapin dulu. Kita mau belajar dari buku paketnya ya. Sip. Buka yang di halaman 2. Nah, ini record dulu. Ya, sip. Siapkan buku paketnya, buka di halaman 2. Halaman 2 ya. Allah ada dalam buku. Apaan? Halaman kedua. Selamat pagi, Riko. Good morning. Ada buku paketnya. Yang buku ini ya. Buka di halaman 2. Halaman 2. Ya. Udah ketemu belum? Udah. Udah, oke. Riko juga sudah ketemu. Mana? Miss, aku cari. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang Allah ada dalam hidupku. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa, yang menyertai kita. Ya. Tunggu Riko baru ngambil bukunya. Miss, aku nggak ada. Iya. Aku nggak ada, Miss. Belum ada? Belum. Yang belum punya yang Riko ya. Yang nggak apa-apa nanti lihat di screen-nya Miss dulu ya. Nggak apa-apa. Pakai notebook. Oh iya, pakai notebook. Boleh nyatet ya, boleh. Ya. Oke. Hari ini kita... Wah, nanti Riko, ayo. Apa terakhir klik? Riko.
Semua bisa dengar suaranya Miss ya? Ya, bisa, Miss. Siap. Patah. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Allah ada dalam hidupku. Allah itu maha kuasa. Nah, menurut kamu nih maha kuasa itu artinya apa ya? Punya kuasa ya kekuatan Punya kuasa yang hebat daripada Superman. oh iya betul, yang hebat, yang luar biasa ya. Maha kuasa itu maha itu artinya besar ya. Riko, oke. Nggak apa-apa, duduk aja. Perhatiin Miss ya. Nah, maha itu artinya besar, kuat. Kalau maha kuasa berarti kuasanya besar. Kuasanya apa? Tidak terbatas. Makanya disebutnya maha kuasa. Nah, yang disebut maha kuasa hanya satu. Siapa dia? Tuhan. Nah, kalau manusia maha kuasa enggak? Enggak. Manusia itu terbatas. Ya, kemampuannya terbatas. Tapi kalau Tuhan itu satu-satunya pribadi yang maha kuasa. Kekuasaannya tidak terbatas. Nah, Miss mau share screen ya. Coba perhatiin. Bentar. Yuk, semua bisa lihat ya. Kelihatan nggak? Nah, kita mau lihat sebuah kisah dulu. Ini salah satu contoh bahwa Allah itu maha kuasa. Ya, tentang apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Ingat cerita itu enggak? Ingat. Tahu? Tadi kelas kita tahu, Miss. Oh iya, yuk ini biar ingat aja ya sekilas ya, Mas mengingatkan. Kisahnya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 itu banyak sekali ya. Nah, pada waktu itu langsung Tuhan Yesus ini lagi ngajak orang-orang untuk menyeberangi Danau Galilea. Wah, di sana ngumpul, dikelilingi banyak orang. Apa yang Yesus lakukan? Mengajar. Wah, mereka ngajar, mereka dengerin Yesus, sampai akhirnya Yesus di atas bukit dan mengajar banyak orang. Tanpa terasa nih, karena Yesus nih ngajarnya asik, ternyata dia ngajarnya dari pagi sampai malam. Sudah menjelang sore. Akhirnya apa? Ketika Yesus lihat banyak orang, waduh, mereka tadi belum sempat makan. Akhirnya Yesus bilang sama Filipus, "Hei Filipus," bilang sama murid-muridnya, "Kasih orang-orang itu makan." Wah, bagi murid-murid mereka bingung. Aduh, gimana nih? Kita mau kasih 5.000 orang makanan. Coba ngasih Amos makan aja. Banyak nggak Amos? Maemnya? Sehari, Wah, belum lagi misalnya. Ya toh, ngasih makan Gisel, Riko. Wah, ini banyak sekali. Ternyata 5.000 orang. Akhirnya apa? Muridnya bilang, duit dari mana ya Tuhan? Duitnya dari mana? Kalau ngasih 5.000 orang, misalnya satu orang 10.000 aja, ketemunya berapa ayo? Ayo, 5.000 kali 10.000. Ketemunya berapa? 10
juta. Duitnya sopo Tuhan itu banyak sekali. Wah, akhirnya apa? Tuhan Yesus bilang gini, lihat yang ada padamu. Siapa dia? Cari. Terus ada seorang anak kecil. Alkitab nulis loh, itu anak kecil yang ngasih makan. Dia bawa bekalnya. Bekalnya berapa? 5 roti dan 2 ikan. Berapa bekalnya? 5 roti, 2 ikan. Dari 5 roti dan 2 ikan itu, akhirnya, nih ya, kamu bisa lihat nih bakulnya ini isinya keranjangnya cuma 5 roti dan 2 ikan. Makanya kisah ini dikenal sebagai 5 roti dan 2 ikan. Tapi karena anak ini membawanya kepada Tuhan, makanannya tadi tuh, wah nih, dibawa kepada Tuhan, Tuhan terus berdoa, mengucap syukur, orang-orangnya suruh duduk, dibagi-bagi makanannya. Nih dibawa kepada Tuhan Yesus. Dibawa akhirnya Tuhan dibawa. Terus terjadi apa? Mujizat. Kuenya dipotong-potong nggak habis-habis. Semua makan sampai kenyang. Wah, sampai akhirnya lihat nih. Mereka tidak hanya memberi makan 5.000 orang yang laki-laki, tapi juga ada anak-anak dan perempuan yang belum dihitung. Terus masih ada sisa berapa ini? Coba hitung. Ada berapa sisanya? Berapa bakul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, Miss. Nah, berapa sisanya? 12 bakul. Menurut kamu nih, secara matematika, 5 tambah 2 harusnya berapa? 7. 7. 5 roti tambah 2 ikan itu harusnya hanya 7. Tapi di tangan Tuhan Yesus, dari 5 tambah 2 sama dengan 5.000 plus sisa 12 bakul. Wah. Ini membuktikan bahwa Allah kita, Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Semuanya Tuhan lakukan. Jadi terserah Tuhan. Ya, kalau Tuhan menghendaki pasti terjadi. Itulah namanya maha kuasa. Ya. Ayo kita kembali ke layar yang satunya. Nah, maha kuasa itu apa? Coba kamu lihat di bukumu halaman 4. Yang ada bukunya, buka halaman yang keempat. Nah, Riko bisa baca yang Halaman ini. Ya. Nah, maha kuasa itu, kemahakuasaan Tuhan itu membuktikan bahwa Allah hadir dalam kehidupan manusia. Artinya apa? Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ingat kayak tadi, ketika memberi makan 5.000 orang, ya, memberi makan 5.000 orang, ternyata apa? Itu membuktikan bahwa Tuhan itu bisa mencukupi semua kebutuhan kita. Ya, 5 roti dan 2 ikan jadinya berapa? Memberi makan 5.000 orang plus masih sisa 12 bakul. Nah, maha kuasa itu artinya apa? Yuk kita baca di situ. Di layar kelihatan? Yang pertama, maha kuasa itu artinya kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, bahkan sesuatu yang mustahil. Yang kedua artinya wewenang atas sesuatu atau untuk memerintahkan atau menentukan sesuatu.
sesuatu. Nah, ini artinya maha kuasa. Jadi kalau Tuhan itu disebut Tuhan yang maha kuasa, artinya apa? Tuhan ya punya kesanggupan untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan punya wewenang atas sesuatu dalam hidup kita. Tuhan bisa memerintahkan. Ya, nanti Miss akan kirim materinya ya ke grup ya. Nanti bisa disalin, bisa dipelajari. Nah, nih maha kuasa itu artinya Allah punya wewenang, termasuk apa? Menciptakan segala sesuatu. Coba katakan, menciptakan. Menciptakan. Nah, belum, keras. Menciptakan. Menciptakan. Jadi Tuhan itu punya kuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Ya. Yang kedua, Tuhan punya kuasa atas ciptaannya. Jadi semua yang namanya ciptaan Tuhan itu nurutnya sama Tuhan. Makanya kita bisa lihat di cerita tadi, termasuk roti, termasuk ikan pun nurut sama Tuhan, ya toh? Jadi banyak, potong-potong nggak habis terus. Terus apa yang ketiga? Allah dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Makanya Allah itu maha kuasa, dia bisa buat mujizat kapanpun dan dimanapun. Nah, kamu masih ingat gak cerita tentang penciptaan? Tahu. Apa enggak? Ayo. Penciptaan. Hafal enggak? Nanti baca di Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya ya. Ya, mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yuk kita lihat. Bumi. Urutannya Tuhan ciptain segala sesuatu langit dan buminya itu dengan firman. Semua diciptakan dengan firman. Kecuali apa? Manusia. Kecuali manusia. Manusia diciptakan dengan apa? Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah. Terus dihembuskan nafas hidup. Ya, yuk kita mau lihat. Tuhan ciptainnya yang pertama, hari pertama Tuhan ciptakan apa? Oh, pada waktu itu roh Allah melayang-layang di bumi. Keadaan bumi masih apa ini? Gelap, gulita. Ya, awalnya gelap. Terus apa yang terjadi? Hari pertama Tuhan ciptain apa? Terang. Terang. Coba semua ikuti tangannya. Terang. Nah, terang. Nah, nanti biar hafal ya. Yang kedua, Tuhan ciptain apa? Tadi terang. Yang kedua, cakrawala. Cakrawala. Cakrawala itu langit untuk memisahkan air di atas dan air di bawah. Nah, ini loh garis biru ini kalau kamu lagi di pinggir pantai kamu bisa sepertinya lihat ada garis yang memisahkan laut, bener ya? Nah, itu namanya cakrawala. Atau kalau di langit nih atmosfer ini loh, cakrawala ki. Nah, ya. Itu cakrawala. Yang ketiga apa? Darat, laut, lautan, tumbuhan. Nah, darat, laut, dan tumbuhan. Ini yang ketiga. Hari keempat apa? Matahari, bulan, dan bintang. Nah, matahari, bulan, dan bintang. Yang kelima, ikan dan burung. Ikan di laut dan burung di udara. Jadi ini binatang dan binatang yang di udara. Hari ke-6. Apa itu? Binatang darat dan
manusia. Iya. Baru di hari yang ke-7 Tuhan memberkati ciptaannya dan Tuhan berhenti. Kenapa kok Tuhan berhenti? Karena semuanya sudah indah. Semuanya sudah sempurna di hadapan Tuhan. Yuk coba ingat. Hari pertama apa? Hari pertama. Ayo tadi apa? Langit. Terang. Hari kedua. Cakrawala. Hari ketiga, darat, laut, dan tumbuhan. Hari keempat, Hewan. matahari dong, matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, ikan dan burung-burung. Yang keenam, binatang darat dan manusia. Ayo, wes hafal dong. Dijagain tempat tadi loh. Oh, belum hafal ya. Nanti dihafalin ya. Nah, itu tadi membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa, ya. Maha kuasa. Makanya Tuhan bisa apa? Menciptakan. Nah, kalau dari yang kita baca tadi, sebenarnya ada dua hal. Bukti bahwa Allah itu maha kuasa dan ada dalam hidup kita. Yang pertama apa? Ada mujizat. Ya. Yang kedua ada apa? Ada penciptaan dunia dan isinya. Nah, itu membuktikan bahwa Allah maha kuasa. Ah, jelas belum untuk hari ini? Yes. Ngerti ya? Nanti Miss kirim materinya lagi ya di grup ya. Oke. Nah, nanti kamu bisa pelajari ulang. Nah, tugasnya hari ini apa, Miss? Nah, tugasnya apa ya? Hari ini Apa, Miss? menghafalkan urutan penciptaan. Nanti dikomen di sana, Miss. Nanti diapain habis Video apa? kan ke Miss loh. Di video kirim ke Audio. ya ke WA-nya Miss ya. Cuman menghafalkan berapa? Ciptaan ya. Tadi hari pertama Tuhan menciptakan terang gitu. Terang. Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Tuhan menciptakan ikan di laut dan burung di udara. Hari keenam, Tuhan menciptakan binatang darat dan manusia. Loh, gampang toh? 6. Bisa ya? Bisa? Oke. Ya, nanti dihafalin, dikirim videonya ke Miss ya. Oke, kalau ada pertanyaan nggak? Video. Iya toh. Nggak ada, Miss. Video, Miss. Kan ngafalin. Oke ya. Oh iya, Miss. Oke. Ya, siap. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada, Miss. Enggak. Ingat ya, kalau kesulitan untuk tugas atau materi bisa langsung WA Miss, boleh. Japri Miss ya. Tanya boleh. Oke? Tas. Kalau semuanya udah jelas dan tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Nah, minggu depan kita kalau ada jadwal Zoom lagi, kita akan ngobrolin lagi ya. Ingat ya, kalau ada tugas, ada kesulitan bisa langsung tanya ke Miss.
Kalau usahakan ada Zoom selalu bisa ikut. Oke? Yuk kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau tutup acara kita hari ini, pembelajaran kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengerti bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan selalu ada menyertai hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan mujizat-mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ingat ya, tugas hari ini menghafalkan Hari Penciptaan. Tuhan berkati ya. Bye-bye.